Selamat datang di channel Bugar Alami, yuk kita sehat bersama. Pernah nggak sih ngerasa udah capek duluan cuma gara-gara mikirin aturan olahraga yang seabrek? Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan semua mitos dan fakta seputar olahraga. Yuk, kita cari cara buat latihan lebih cerdas, bukan sekedar lebih keras. Langsung aja kita mulai. Kita semua kan pengen sehat ya. Tapi aturannya itu loh, kadang bikin pusing. Olahraga enaknya pagi atau malam sih? Makan dulu atau nanti aja? Mending lari atau angkat beban? Kebanyakan nanya, malah jadi males sebelum keringetan. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Sebenarnya kita tuh capek olahraganya atau capek sama aturannya yang simpang siur dan membingungkan? Tenang, sebentar lagi kita bakal bikin semuanya jadi jauh lebih simpel. Oke, mari kita mulai sesi bedah mitos kita. Kita bakal fokus ke kapan dan gimana cara olahraga yang paling pas, biar hasilnya maksimal tapi tetap aman buat tubuh kita. Mitos pertama, yang paling sering kita dengar, olahraga paling bagus itu ya pagi-pagi. Katanya sih, bisa bakar lemak lebih banyak, bikin mood bagus harian. Tapi, apa benar pagi itu satu-satunya waktu emas buat olahraga? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel itu. Nggak ada yang namanya satu waktu terbaik buat semua orang. Waktu yang paling ideal buat kamu, itu sifatnya personal banget, tergantung sama jam biologis tubuh, jadwal kerja, bahkan lingkungan tempat tinggal. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya. Pagi emang bagus, karena hormon kita lagi di puncaknya. Tapi, kalau kamu kerjanya shift malam, maksa olahraga pagi malah bisa bikin badan makin capek. Belum lagi faktor kualitas udara dan suhu. Intinya, satu-satunya waktu yang wajib dihindari, apalagi di negara tropis kayak kita, itu pas matahari lagi terik-teriknya. Jadi, pagi, sore, malam, dengerin aja badan kamu maunya kapan. Mitos berikutnya, semakin banyak keringat berarti semakin banyak lemak yang kebakar. Ayo, ngaku deh. Kita semua kan seneng banget ya kalau baju sampai basah kuyup, rasanya kayak lemak lagi meleleh keluar. Tapi, apa benar keringat itu sama dengan lemak yang terbakar? Jawabannya, tegas banget. Itu cuma mitos. Keringat yang bercucuran sama sekali bukan tanda utama pembakaran lemak. Ginilah faktanya, keringat itu cuma cara tubuh kita buat ngademin diri. Anggap aja kayak AC alami. Pembakaran lemak yang sebenarnya itu terjadi waktu otot kita butuh energi. Dan yang paling unik, sisa lemak itu sebagian besar keluarnya bukan lewat keringat, tapi lewat napas kita dalam bentuk karbon dioksida. Kaget kan? Logika makin lama makin bagus ini kayaknya masuk akal banget. Kalau olahraga 30 menit itu bagus, berarti 2 jam pasti luar biasa dong hasilnya. Coba kita lihat, sains setuju nggak sama pendapat ini? Ternyata untuk kesehatan jangka panjang, angka ajaib yang direkomendasin para ahli itu antara 150 sampai 300 menit per minggu. Dan itu total gabungan loh ya, dari kardio sampai latihan kekuatan. Coba deh lihat tabel ini. Bedanya jelas banget. Tujuan kita, orang biasa, kan buat sehat sampai tua. Nah, itu cukup dengan 150 sampai 300 menit seminggu. Risikonya juga rendah. Beda sama atlet profesional yang ngejar medali. Latihan mereka jauh lebih lama, tapi risikonya juga berkali-kali lipat lebih tinggi. Jadi kuncinya satu, kenali tujuan kamu. Pasti pernah lihat kan, orang lari pakai jaket tebal kayak jas hujan di tengah ari bolong? Itu namanya jaket sauna. Katanya sih bisa bikin berat badan turun cepat. Tapi, beneran efektif nggak ya? Dan yang lebih penting, aman nggak sih? Ini dia faktanya. Jaket sauna itu alat khusus buat atlet, contohnya petinju, biar beratnya cepat turun pas mau tanding. Tapi yang hilang itu berat air, bukan lemak. Begitu kamu minum, beratnya balik lagi. Buat kita-kita, pakai jaket itu di cuaca panas justru bahaya banget. Risikonya dehidrasi dan heat stroke. Jadi jangan ditiru ya. Oke, soal latihannya udah kita bahas tuntas. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget dilupain, padahal pentingnya luar biasa. Pemulihan. Soalnya, apa yang kamu lakuin setelah olahraga itu sama pentingnya dengan olahraganya sendiri. Nah, ini nih ketakutan terbesar banyak orang. Kalau habis olahraga langsung makan, nanti usahaku sia-sia dong. Kalori yang kebakar balik lagi. Bener nggak sih kayak gitu? Apa kita harus nahan lapar setelah capek-capek latihan? Tunggu dulu. Nggak sesederhana itu. Masalahnya itu bukan apakah kamu makan, tapi apa yang kamu makan. Berat badan itu naik karena total kalori harianmu kebanyakan, bukan cuma gara-gara satu kali makan setelah olahraga. Nah, disinilah protein jadi pahlawannya. Anggap aja protein itu kayak tim perbaikan buat otot kamu. Tiap kali kamu latihan, ada robekan-robekan super kecil di otot. Protein inilah yang datang buat nambal dan benerin, bikin otot jadi lebih kuat dari sebelumnya. Jadi ini bukan soal nambah lemak, tapi soal membangun kembali kekuatan.
Jadi, gimana cara pinter minum protein? Pertama, ingat tujuannya buat pemulihan, bukan pengganti makan besar. Kedua, waktu terbaiknya itu setelah latihan siang atau sore. Dan ketiga, usahain jangan minum pas banget mau tidur, biar organ tubuh kita juga bisa istirahat total. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Olahraga itu bukan lari sprint, tapi maraton seumur hidup. Ini soal ngebangun kebiasaan sehat buat jangka panjang. Gimana caranya biar kita bisa terus konsisten, tanpa malah nyakitin badan sendiri? Ini mungkin pertanyaan yang paling menghantui banyak orang. Kalau aku sering lari, nanti lututku rusak nggak ya pas tua? Kita sering banget dengar cerita orang cedera karena lari. Jadinya kita ikutan takut. Tapi apa iya lari itu sendiri biang keladinya? Kunci masalahnya ada di satu kata, overuse atau penggunaan berlebihan. Bukan larinya yang salah, tapi kalau kita melakukannya keseringan, terlalu keras, tanpa ngasih waktu istirahat yang cukup, risiko yang sama persis juga ada di sepak bola, basket, atau angkat beban. Pencegahannya, yaitu tadi, pemulihan yang benar dan nutrisi yang cukup. Dan pada akhirnya, ini pesan terpenting dari semua ini. Sehat itu perjalanan pribadi, bukan ajang kompetisi. Dengarkan sinyal dari tubuhmu. Nggak perlu banding-bandingin progresmu sama orang lain di media sosial. Temukan apa yang paling cocok buat kamu demi kesehatanmu sendiri di masa depan. Jadi setelah semua mitos ini kita bongkar, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Apa satu langkah cerdas berikutnya yang bakal kamu ambil di perjalanan sehatmu? Apapun itu, yang penting lakukan dengan bijak dan nikmati setiap prosesnya. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta aktifkan lonceng notifikasi